Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang studi kasusnya adalah aplikasi mobile and marketplace bahan pangan berbasis Android. Saya Mukisatul Yusuf. Saya Amelia Kusum. Saya Alvina Febiani. Saya Dodi Ardiansyah. Saya Koirunisa. Saya Tejan Rana Sigit. Kami akan mempresentasikan hasil aplikasi mobile and marketplace kita bahan pangan berbasis Android. Pengertian e-marketplace. Marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet. Website marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Dengan kata lain, bisa dibilang marketplace adalah departemen store versi online. Singkatnya, penjual dan pembeli akan bertemu secara online di dalam website yang telah disediakan oleh pemilik marketplace. Setelah deal, pembeli akan melakukan pembayaran lalu barang akan dikemas dan dikirim oleh penjual. Konsep marketplace. Semakin maraknya pengguna telepon pintar menjadikannya peluang bisnis yang sangat menggiurkan. Adapun hal tersebut yang kita coba memanfaatkan untuk membantu para UKM dalam memasarkan dan menjual produk-produknya dalam suatu aplikasi mobile marketplace. Kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi dan evaluasi adalah untuk menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi antara pembisnis UKM dan pembelinya. Selain itu, aplikasi ini juga bisa membantu kedua belah pihak untuk memonitor dan proses transaksi yang berlangsung secara real-time. Diharapkan dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang sulit untuk mendistribusikan barang pangan. Next. Tujuan dari aplikasi ini dapat melakukan pengelolaan terhadap data pengguna, dapat mengelola produk yang akan dijual, menampilkan gambar produk dan informasi produk, dan juga dapat melakukan proses transaksi. Next. Ruang lingkupnya terdiri dari pendaftaran, menampilkan data produk, dan juga transaksi pemesanan. Next. Batasan masalah. Aplikasi dikembangkan pada sistem operasi berbasis Android. Yang kedua, aplikasi memiliki dua pengguna, yaitu penjual dan pembeli. Yang ketiga, aplikasi ini menggunakan JWT, JSON Web Token, sebagai autentikasi. Yang keempat, aplikasi ini hanya melakukan pembayaran melalui deposit saldo. Yang kelima, pengirim barang menggunakan kurir yang ada di Indonesia. Yang keenam, aplikasi ini hanya menampilkan badge dari member premium. Yang ketujuh, aplikasi ini tidak membahas mengenai pengembalian barang. Next. Kebutuhan sistem secara fungsional, membuat akun baru, membuat toko, mengelola etalas, mengelola produk, melakukan pemesanan, melakukan pembelian, melakukan penjualan, mengelola saldo, pengolahan laporan pemesanan, pengolahan laporan pembelian, pengolahan laporan penjualan. Next. Kebutuhan sistem secara non-fungsional. Karakteristik sistem membatasi fungsi pengguna dengan hak akses melalui login. Terdapat proses konfirmasi penyerahan dan pengembalian barang. Perangkat lunak menggunakan minimal Windows 7, Android Studio, SQLiOS, XM, Fetch, MySQL, PHP, US Smartphone, Android Lollipop, API 21, perangkat keras, minimal memori 1 GB untuk smartphone, 2 GB untuk server. Penyimpanan tersedia 2 GB untuk smartphone dan 10 GB untuk server. Jaringan internet. X. Analisis fishbone. Analisis fishbone adalah suatu pendekatan struktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah. Masalah yang di sini adalah pertama promosi. Promosi yang membingungkan kepada calon pembeli. Yang kedua people atau manusia. Masalah yang dihadapi adalah keterlambatan pengiriman pada kurir. Yang kedua human error.
Yang ketiga, produk. Produk yang dipermasalahkan adalah informasi kurang detail dan barang tidak sesuai dengan pesanan. Yang keempat, price. Uh, ya, permasalahannya adalah biaya pengiriman ditangguhkan kepada pembeli. Oke, next. Metodologi yang digunakan aplikasi marketplace bahan pangan yang kelompok kami gunakan adalah metodologi layanan UX. Dan metodologi UX ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Think. Dalam mobile apps marketplace bahan pangan ini, hal yang dikembangkan beberapa aplikasi berdasarkan based location system. Yang kedua, Make, yaitu penerapan basis fitur lanjutan yang dibuat adalah proses penyetikan lokasi dan fitur delivery yang memudahkan pengguna menerima barang. Yang ketiga, Check. Setelah 2 proses di atas dilakukan cek, yaitu uji coba fitur yang dibuat dengan menggunakan metode layanan UX. Hal yang pertama dilaksanakan adalah declaring assumption, yaitu mendefinisikan masalah ini dan solusinya. Berdasarkan asumsi awal terdiri asumsi, hipotesis, persona, dan fitur asumsi yang telah dibuat akan digunakan sebagai gambaran awal bagaimana produk akan dibuat. Asumsi yang telah didasarkan nantinya juga akan divalidasi pada tahap eksperimen dan pendekatan layanan UX. Next. Bisa dilihat di layar itu adalah desain arsitektur sistem pembeli yang terdiri dari pembeli, penjual, internet, admin, dan bagian pembayaran. Next. Respisur adalah lanjutan dari desain arsitektur sistem. Proses lanjutannya bisa dilihat di gambar. Next. Pemodal bisnis yang terdiri dari register, penjual dan pembeli, input barang, dan transaksi. Next. Kelebihan sistem. Manfaat marketplace jelas sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Penjual akan lebih mudah mendapatkan pembeli dengan cara mengakses marketplace yang ada. Kebutuhan para pembeli pun bisa cepat didapatkan meski hanya melakukan transaksi secara online. Ada fitur token yang dimana penjual diberikan untuk mempromosikan segala produknya. Selain itu, aplikasi ini juga menyertakan promosi harga produk yang berguna agar para pembeli dapat mengetahui harga produk yang ingin dibeli. Aplikasi petani juga terus memberikan fitur feedback atau komplain agar pembeli dapat memberikan saran penilaian atau komplain seputar produk yang bermasalah. Tujuan aplikasi ini membantu penjual produk agar dipasarkan melalui online dan para penjual sudah lebih dulu mendapatkan pembayarannya. Semua produk yang dipesan oleh pembeli akan dipacking dan diperkenalkan sesuai dengan alamat pembeli. Dengan internet membantu masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Hal ini membawa penjual dapat mudah dalam mendapatkan pelanggan sehingga pembeli dapat melakukan transaksi penjualan pemasaran dengan lebih efektif dan efisien. Next. Konsep cross-platform mobile application. Mobile cross-platform adalah teknologi informasi di mana sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan di beberapa sistem operasi mobile yang berbeda. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian barang. Dan fungsi penjualan adalah 1. Meneliti pasar, 2. Menganalisis tindakan dan persaingan, kemungkinan reaksi terhadapnya, 3. Mengenali kebutuhan pelanggan dan lokasi pembelian. Fungsi admin mengecek kembali stok barang dan mengatur menu dan feedback. Fungsi bagian pembayaran memproses kembali pembayaran yang dilakukan dan mengecek kembali apakah benar atau tidak. Desain UX. Menu login. Pada menu login, user dapat melakukan login melalui email. Lalu user wajib mengisi alamat email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya untuk menyelesaikan proses login. Next. Menu home. Menu home, user ini dapat melakukan pencarian dan memilih kategori yang sudah disiapkan untuk mempermudah user dalam melakukan pembelian. Next. Menu explore. Menu explore. User dapat melakukan pencarian yang dimudahkan untuk mencari bahan pangan yang diinginkan. Pada saat user memilih dan klik tambah akan dialihkan ke menu cart. Next. Pada menu cart, user dapat melakukan checkout yang sudah dipilih dari menu search dan melakukan pembayaran di menu cart. Next. Menu offer.
User dapat melihat daftar diskon yang ada di aplikasi ini. Next. Menu akun. User dapat melihat profil pesanannya sampai di mana, alamat, dan pembayaran, dan buka toko. Next. Assessment atau evaluasi. Dan metode yang kami gunakan adalah metode EUCS. Next. Hasil evaluasi dari metode yang kami gunakan adalah EUCS dari 30 responder. Berdasarkan analisis terhadap hasil pengujian telah dilakukan pada bab sebelumnya, dengan demikian dapat tarik kesimpulan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertanyaan yang ada di Google Forms sangat berpengaruh pada sistem yang kami buat. Hal ini berarti kegunaan atau kemanfaatan dari sistem yang kami buat sangat mempengaruhi minat masyarakat online dan pemanfaatan sistem layanan Google Forms sebagai media penyebar kesenangan online. 2. Penelitian ini bersifat explanatory dengan instruksi dan penyebaran usaha secara online. Peneliti mampu mengambil data melalui penyebaran usaha online yang dibuat dengan Google Forms, kemudian linknya dibagikan kepada teman-teman melalui kontak WhatsApp, email, dan grup. 3. Variabel sikap memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian secara online. Apabila konsumen merasa senang dan menyukai belanja online, maka keputusan pembelian secara online akan meningkat. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa variabel kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan secara online pada penggunaan e-marketplace. 4. Variabel orientasi belanja berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian secara online. Adanya pergeseran gaya berbelanja di yang semula pergi ke supermarket atau toko-toko lainnya, hingga saat ini adanya e-marketplace dengan sistem online, konsumen dapat leluasa membeli tanpa keluar rumah dan dapat melakukan transaksi jual beli di mana saja, kapan saja, selama masih ada akses internet. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.